Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lawatan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memperdengarkan pesan firman Tuhan bagi kita yang bertemakan kesombongan berakibat malapetaka. Dalam Kisah Para Rasul 12, 20, 23. Saudaraku, di sini dikisahkan seorang raja yang sangat sombong. Herodes adalah raja yang sombong. Ia seorang pemimpin yang lahir dari masyarakat yang tidak menghormati Allah. Oleh rakyatnya, ia diagung-agungkan seolah-olah ia adalah dewa mereka. Rakyat yang mendengarkan pidato Raja Herodes memuja dan merujar. Ini suara ilahi, bukan suara manusia. Lebih jauh Herodes bersikap tidak menghormati Tuhan. Sikapnya itu berakibat fatal. Saat itu juga putus nyawanya karena tertampar malaikat dan tubuhnya dimakan cacing-cacing. Oleh karena kesombongannya, itulah Herodes mengalami malapetaka. Jika kita belajar dari kisah kematian Raja Herodes, ternyata pangkat, kedudukan, dan kekuasaan menjadi godaan yang dapat membuat seseorang melupakan Tuhan. Bahkan membuat seseorang tidak menghormati Tuhan. Hal inilah yang perlu kita waspadai. Sikap sombong yang ada di dalam diri manusia membuat jiwa kita menjadi retak sehingga menimbulkan celah bagi roh-roh penyesat untuk menguasai jiwa manusia. Kesombongan itulah pintu masuk roh-roh penyesat. Begitulah tantangan dan godaan yang dihadapi oleh umat masa kini. Umat Tuhan berhadapan dengan roh-roh zaman yang menyesatkan. Roh-roh penyesat itu muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali menguasai kehidupan orang percaya. Dengan demikian, godaan roh-roh penyesat menjadi peringatan bagi umat Tuhan masa kini. Godaan roh-roh penyesat perlu dihadapi dengan keteguhan iman, dibarengi dengan sikap taat dan hormat kepada kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang dapat membentengi hidup kita dari roh-roh penyesat yang jahat yang seringkali merongrong kehidupan kita. Dengan adanya tantangan dasar seperti itu, kita harus bertekad mengandalkan kuasa Tuhan supaya kita tidak mudah goyah dan jatuh ke dalam godaan roh-roh penyesat melalui kekuasaan, pangkat, dan jabatan. Bahkan kita selalu bersyukur bahwa semua yang kita terima dan raih di dalam hidup ini bersumber dari Tuhan, agar hidup kita terpelihara dan tidak mudah disesatkan. Berserahlah selalu dan andalkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah jelas kita diperingatkan di dalam firman-Nya ini, tidak perlu kita sombong apapun itu yang kita miliki, apapun yang kita raih, dan apapun jabatan yang saat ini ada pada tiap-tiap kita. Kita harus menyadari semua itu adalah karena anugerah. Kalaupun kita ada harta, tetaplah bersyukur karena masih ada langit di atas langit. Kalaupun kita punya jabatan, tetap masih ada langit di atas langit. Kalaupun kita pintar, masih banyak orang yang pintar. Jadi saudaraku, tetaplah kita rendah hati, bersyukur dan bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita pada saat ini. Kalaupun ada kekuasaan, jabatan, pangkat, jadikanlah itu menjadi suatu kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup. Kita diberikan kesempatan, lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Toh jadinya ketika kita kembali kepada Bapa, kita tidak membawa apa-apa. Kita hanya membawa satu pasang baju. Ya. Jadi tidak ada yang perlu sombongkan dalam hidup ini.
semua akan sia-sia. Tetapi selagi kita masih diberikan Tuhan, mungkin itu jabatan, kedudukan, kekuasaan, pergunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan, bukan menyombongkan diri. Karena Tuhan tidak menyukai hal seperti itu. Tuhan tidak suka seperti itu. Maka kesombongan tentulah akan mendapatkan malapetaka. Merasa tidak membutuhkan lagi Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan rendah hati kita menerima pesan firman Tuhan ini, supaya kita bahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.